Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita sudah memasuki bulan Juli. Ya, bulan Juli. Walaupun kita sudah memasuki bulan Juli, tapi kita tetap masih online. Kita harus tetap semangat. Oke? Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mau mengundang Engkau dalam hati kami. Yang mau mengundang Engkau dalam ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama kami. Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, untuk kasih setia-Mu yang terus ada dalam hidup kami. Katakan Yesus, ku panggil. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan Yesus, ku panggil. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Membimbing kami, membimbing, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Membimbing, membimbing, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik lipat tangan, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami ada sampai hari ini. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Urapi setiap kami, jamah setiap kami. Kami mau bersuka cita bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita tepuk Yesus dulu yuk. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Siapa yang percaya bahwa kasih Tuhan itu setinggi langit, lebih tinggi juga daripada langit, tidak terbatas. Yuk. Kita nyanyi setinggi-tinggi langit. Ikutin kakak ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah
indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya. Kalian harus tahu adik-adik, kasih Tuhan Yesus itu mengalahkan semuanya. Yuk, mari kita jangan lelah untuk memuji Tuhan, membuat Tuhan sukacita. Kita juga harus bersukacita. Oke? Katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih fokus lagi kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita sebagian dari firman Tuhan. Katakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Angkat tanganmu adik-adik, katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan.
Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau. Tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagai darah firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati Kak Marga yang akan menceritakan sebagai darah firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga setiap kami yang mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap pendengaran kami, penglihatan kami, mulut kami ya Tuhan Yesus. Terlebih hati kami, untuk kami boleh siap melakukannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Wah, masih tetap semangat dan antusias bukan? Walaupun kita masih di rumah terus, tapi kita harus tetap semangat dan antusias mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak mau cerita tentang firman Tuhan di Perjanjian Lama. Yuk kita sama-sama buka yuk di Alkitab kita. Di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-21 ayat 1 hingga ke-16. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pustaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelengkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggurmu sebagai gantinya." Tetapi sautnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumutkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu, bawalah ia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati."
Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepadanya. Mereka memaklukkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Nah, cerita hari ini adalah perbuatan tidak terpuji. Nah, seperti yang sudah kita baca tadi adik-adik. Di sini diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Nabot yang mempunyai kebun anggur. Nah, kebun anggurnya si Nabot ini sangat disukai sama si Raja Ahab. Raja Ahab ingin mengambil kebun anggurnya Nabot untuk dijadikan kebun sayurnya. Tapi Nabot tidak mau memberikannya karena kebun anggur Nabot adalah pemberian dari nenek moyangnya. Jadi Nabot tidak mau memberikannya. Tahu nggak apa yang dilakukan Raja Ahab? Raja Ahabnya ngambek, tidak mau makan karena tidak diberikan apa yang Raja Ahab mau. Dia ngambek, tidak mau makan. Terus dia tidur-tiduran di kamarnya. Kemudian istrinya datang dan bertanya kepada Ahab, kenapa kamu tidak mau makan? Ayolah makan, gembirakanlah hatimu. Tapi Raja Ahab tetap tidak mempan dengan rayuan istrinya. Dia masih aja ngambek. Dan dia mau milikin itu kebun anggurnya Nabot. Nah, kemudian istrinya punya ide yang jahat nih adik-adik. Tahu nggak apa yang dilakukan? Istrinya menulis surat palsu. Terus dikirimkan kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang ada di kota waktu itu. Wah, kemudian di surat itu dituliskan, orang-orang di situ, tua-tua dan pemuka-pemuka yang ada di kota harus berpuasa dan menyuruh mereka membawa Nabot. Terus Nabot disuruh duduk paling depan. Kemudian disuruhlah 2 orang Dursila menjadi saksi. Dan tahu adik-adik, mereka disuruh saksi palsu. Wah, baik tidak perbuatannya? Tidak baik. Tidak boleh seperti itu. Kemudian karena rakyat waktu itu mendengar saksi palsu dan percaya, akhirnya si Nabot dilempari sama pakai batu sampai mati. Terus Isabel tahu kalau Nabot sudah mati dan kemudian Isabel kasih tahu ke Raja Ahab bahwa kebun anggurnya Nabot sudah boleh menjadi miliknya. Wah, seneng Raja Ahab. Raja Ahabnya seneng. Yeay, aku dapat kebun anggurnya. Wah, aku bisa menanam sayur-sayuran. Karena kebun anggurnya
deket sama istananya, sama kerajaannya. Makanya Raja Ahab mau. Baik tidak perbuatan Raja Ahab sama Isabel terhadap Nabot? Tidak baik. Mereka tidak menerapkan atau tidak memberikan kasih kepada Nabot. Nah, adik-adik, seringkali kita bertindak seperti Raja Ahab. Ketika kita menginginkan sesuatu, papa mama tidak memberikannya kepada kita, kita ngambek. Kita nggak mau makan, kita nggak mau sekolah, kita nggak mau kerjakan PR, kita nggak mau mandi dan sebagainya. Seringkali kita seperti itu. Tapi sebenarnya papa mama baik, mau mengajarkan kita supaya kita belajar untuk berusaha. Tidak instan. Ketika kita mau minta, papa belikan es krim dong, mama belikan es krim, terus papa mama tidak berikan, terus akhirnya kita ngambek, aku gak mau makan. Tahu tidak alasan kenapa papa mama tidak mau memberikan es krim? Karena papa mama tahu kalau kita makan es krim, kita bisa sakit gigi atau kita bisa sakit perut. Karena apa? Karena papa mama tahu kita lagi tidak sehat. Atau adik-adik atau kakak minta beliin HP baru, keluaran baru, biar bisa main game puas-puas. Papa mama beliin adik HP yang baru dong, atau PS yang baru dong, biar bisa main di rumah, kan lagi nggak keluar rumah. Terus papa mama larang, nggak boleh, nanti adik sering main game, sering main PS, nggak belajar. Terus kita ngambek. Padahal maksud papa mama itu baik, tapi seringkali kita seperti Raja Ahab, ngambek. Bagus tidak kalau kita menjadi anak yang suka ngambek-ngambekan, suka marah sama papa mama kalau papa mama tidak menuruti keinginan kita? Sebenarnya papa mama itu punya alasan dibalik kenapa papa mama tidak mengizinkan kita atau tidak memberikan apa yang kita mau. Nah, adik-adik, sikap tidak terpuji itu tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita jadikan itu sebagai kebiasaan kita, anak-anak Tuhan. Kita harus menerapkan kasih-Nya Yesus Kristus. Tidak boleh kita bersikap tidak peduli, tidak terpuji terhadap orang lain. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit gak mau berteman. Seperti itu baik tidak? Tidak baik. Dalam lingkungan sekolah misalkan, teman kita tidak suka sama kita atau tidak memberikan kita pinjaman pulpen atau pensil di sekolah, terus kita marah, kita bilang sama teman kita yang lain, aku nggak suka sama si A karena si A nggak mau pinjemin aku pen atau pensil, dia mah sombong, dia mah pelit, aku nggak mau lagi berteman. Itu sikap tidak terpuji. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sikap hati yang terpuji, yang baik. Kita harus berperilaku, bertindak lewat ucapan, tindakan kita yang menunjukkan bahwa kita ada dalam kasih-Nya Tuhan. Nah, adik-adik, jangan lupa setiap kebiasaan kita, perbuatan kita, ucapan kita, pasti kita pernah berbuat salah.
pasti kita pernah berbuat tidak baik, tidak terpuji. Tapi adik-adik, kita harus ubah sikap itu supaya kita punya kebiasaan yang baik di rumah. Ayo kita belajar, sama-sama belajar. Adik-adik belajar, kakak juga belajar. Karena kadang-kadang kakak juga sering-sering ngambek sama mama papanya kakak kalau nggak kasih uang jajan, kalau nggak telepon pasti kakak ngambek, nggak mau balas WA-nya, nggak mau angkat teleponnya. Karena apa? Karena keinginan kakak tidak dituruti. Tapi kakak sadar apa yang kakak lakukan itu adalah perbuatan tidak terpuji, perbuatan yang salah. Mau tidak adik-adik belajar supaya kita ubah kebiasaan kita yang jelek, yang buruk menjadi kebiasaan yang baik, yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya orang-orang di sekitar kita melihat bahwa perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita menyerupai Tuhan Yesus, menebarkan kasihnya Tuhan Yesus. Mau tidak belajar? Kalau mau belajar, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami belajar mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh belajar Tuhan, bagaimana kami boleh menjadi anak-anak Tuhan dengan sikap hati yang terpuji Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, sebagaimana kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh lebih Tuhan mengerti akan firman-Mu, akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati keluarga kami Tuhan, jauhkan keluarga kami Tuhan dari segala penyakit Tuhan, jauhkan kami dari pergaulan yang tidak baik Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan keluarga kami boleh diselimuti dengan kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah setiap doa dan ucapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah, selamat hari Minggu.